warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil habaib al-kiram al-muhtaramin wa akhussu bidzikri habibuna wa syekhuna wa murabbi arwahina fadilatul ustad as-sayyid al-habib Muhammad Rizq mata'anallah Amin. bituli hayatih wa nafa'anallahu bih. Para ulama, para hadirin sekalian yang tentu saja saya cintai dan saya muliakan, dan menjadi lebih menggembirakan saya pada hari ini tanpa saya duga-duga dan saya rencanakan. Sederhana sebetulnya saya datang ke sini habis ngajar di Masjid Tenabang Al-Makmur. Saya kepengen banget ketemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Al-Hawi itu celilitan. Antara nomor HP-nya hilang dari HP saya. Mungkin istri saya salah pencet kali. Dia hilang tuh nomor. Saya mau cari beliau, barangkali berjumpa di sini. Oh, Allah mempertemukan kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari cuma nyari HP. Ketemu Habib Abdullah Al-Haddad. Sekaligus ini ada pembicaraan dalam skala nasional yang tentu saja menantang pembicaraan yang lebih lugas, lebih mantap, lebih logik, yaitu soal NKRI. Masya Allah, tumma Masya Allah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melenceng dari kesatuan, ternyata berbagai bentuk negara yang pernah dicobakan dan ditawarkan di sini bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang. Mau bikin negara apa aja keluar dari persatuan enggak kena. Sampai saya waktu masih bocah, saat saya agak genit-genit sedikit gitu terhadap pemikiran, saya pernah membuat lagu Mars di Asy-Syafi'iyah tempat saya sekolah. Al-ittihadu huwa qasduna, pakai ada yang begitu, dia punya baitnya itu. Muslimun ikhwanuna, mulhidun a'dauna, al-ittihadu huwa qasduna. Itu lagu saya tuh, tapi saya udah kelupaan sekarang. Maklum umur saya udah 60. Makanya saya minta izin ya sama Habib Rizq, sama kawan-kawan yang diundang dan dengan segudang pengalaman tetap aja tuan saya. Iya. Ustaz apa tadi? Ustaz Munarman ya? Enggak, yang satu lagi siapa ya? Iya, Ustaz Khotat lahirnya tahun 68 apa ya? 64. Ya, enggak lama PKI meleduk ya. Sebelum PKI saya udah dipajang sama bapak saya. Kita nggak kuat ngelawan PKI. Gede banget dia, Profesor Bakri Sirgar, Ketua Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Rumahnya nempel sama saya. Di Matraman itu, Kebon Manggis namanya. Tahu-tahu datang orang dari Medan. Oh Sofan, nggak taunya Ketua Lekra, komunis. Kita nggak bisa melawan dia secara total karena ibunya Bakri Siregar tukang ngaji.
Teman ibu saya baca ratib, baca tahlil. Tapi Bakri Siregarnya itu raja PKI. Beristrikan seorang tokoh Kristiani namanya Duryani Margareta Lontok. Maaf biasa jadi ngomong kemarin-kemarin nih. Sebagai gambaran kalau gitu yang tuaan masih penting juga nih gitu. Sampai saya hafal karena benar-benar tetangga. Kalau lontong sih enak kan. Ini lontoh nih Manado. Luar biasa perempuan ini. Allahu Akbar. Jadilah si Bakri Siregar ini menjadi komunis gara-gara dia nggak mau masuk Kristen. Dan jadilah perempuan itu juga wanita komunis gara-gara nggak mau ngikut jadi Islam. Sebagai jalan tengah, dia mengambil keputusan. Mendingan kita jadi komunis aja. Buat saya dan buat saya menyebutnya orang-orang yang lebih muda usianya dari saya. Tapi tokoh yang semua orang membanggakan beliau-beliau. Siapa yang nggak kenal Pak Munarman? Namanya sering tercatat dan jadi sebutan. Siapa nggak kenal Al-Khattab? Tulisannya aja nggak sembarangan. Tapi dia mesti dengar juga kalimat dari saya. Ini deklamasi yang sering disuarakan di kuping saya. Yang waktu deklamasi itu saya perkarakan pada saat saya menjadi peserta P4, penataran P4. Kan ada tempo hari itu. Serba P4, sampai tukang bajai kudu ngikut juga. P4 tempo hari itu. Saya dapat pola 120 jam. Karena saya dosen IAIN. Teman saya tentara tuh, sama polisi. Saya ngomongin nih, deklamasi. Teman saya dalam penataran itu langsung berkata, Pak Saifuddin yang ini jangan diomongin. Emang kenapa Pak? Ini penting. Kalau ente omongin, kita yang ditangkap. Kan PDPKI. Dan ini komunis. Ya, tapi itulah kenyataannya. Inikah yang disebut sebagai NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu dikhianati oleh komunis. Tetapi saya tidak boleh berbicara tentang kesalahan komunis. Itu tentu redok dong kalau disebutin deklamasinya. Nggak seperti mereka-mereka yang ketakutan. Dari orang Islam. Kalau ada yang apal, Masya Allah, saya girang banget. Bab, saya belum catat-catat, emang saya apal dari masih anak-anak. Umur saya 9 tahun. Waktu itu. Tukang baca Quran. Kalau urusan Quran ke saya. Anaknya PKI, Bakri Siregar, si profesor, Duryani Margareta Lontoh, tokoh Kristiani belakangan, dia itu penyuara dari ide-ide PKI sebelum G30S. Kalau ketemuannya aja, dia mesem, dia bilang, Din, ente dengerin nih, ane punya apaan? Kupancing kau masuk hutan. Kau ikuti aku seperti bayangan. Hilang pantai. Timbul daratan. Bertimbun bangkai di kota rebutan. Pita merah dan matahari. Cinta berdarah sampai mati. Ya Habibna, narjukum an tufassir hada ma'adiqqati hadal kalam. Sekali lagi yang membacain biar pada apal. Ya. Dia bilang begitu, dia ketawa, dia cekakak cekikik. Karena dia anak bocah. Mak bapaknya udah jadi komunis. Dia juga barangkali tidak tahu apa kedalaman yang tersimpan dalam kalimat itu. Kupancing kau masuk hutan. Aneh biar tukang baca Quran juga kalau giliran beginian aneh bisa juga. Ya. Kau ikuti aku seperti bayangan. Gue tipu lo pade, cuman lo nggak berasa. Cara orang Jakarta ini begitu. Hilang pantai, timbul daratan. Berpayah-payah mereka menyeberangi lautan. Entah
dari negara sebelah mana? Timurkah dia? Baratkah dia? Aku tak tahu. Tapi mereka perlu menyeberangi lautan untuk menjamah Indonesia. Hilang pantai, timbul daratan, bertimbun bangkai di kota rebutan. Ente nggak bakal sah menafsirkan kota rebutan selain Jakarta. Pita merah dan matahari. Beb al-Fakir la ya'rif yani hakikat pita merah dan matahari. Apa Jepang, Cina, apa-apa yang kagak tahu. Cinta berdarah sampai mati. Ini merupakan suatu janji yang mungkin tak tertulis tetapi amat terkesani. Ada hal yang berat antara komunisme dengan masyarakat Indonesia. Buktinya aja nama Nabi udah benar-benar Musa dia ganti Muso supaya gampang memberontak. Jadi pemberontakan Muso tahun 48. Apalagi Pak Munarman, Saifuddin Amsir juga belum diberanakin. Tahun 48 dia udah berontak. Kagak kapok. Tahun 65 begitu lagi. Kita orang-orang awam yang kecil-kecil ini, waktu mereka sudah menjanjikan, mendendangkan, menyanyikan, mendendangkan lagu genjer-genjer, seperti ada perasaan, inspirasi yang tiba-tiba terasa pada ustadz-ustadz kelas bawah. Guruannya tukang main gambus, tapi dia ustadz juga di madrasah. Perasaan udah nggak enak. Apaan dia nyanyi nih? Genjer-genjer, nang kedoan pating keleler. Emak etole teko-teko memputi genjer. Masa bodoh lu mau apain kayak tuh genjer? Kalau genjer nggak taunya baru ketahuan yang dikata genjer, jenderal. Coba bagaimana tuh? Orang kampung pikirannya nggak sampai ke situ, tapi perasaannya yang sampai. Kata nenek-nenek di kampung saya, lu jangan ikut-ikutin deh begitu-gituan. Masa segala PGT ngelatih lu pada bawa senjata, pada nyebrang dari kali Kebon Manggis ke Matraman Dalam pakai apa tambang gitu Pak yang ke kali nyebrang. Kayak tentara bawa senjata cung, bawa senjata AK. Yang begitu-begitu anak-anaknya ustadz lagi. Nggak taunya dibawa kepada PKI buat berontak tuh di lubang buaya. Abang saya masuk ke situ. Pas tahu pada berhenti, pada jadi ansor buat nebang PKI kalau ketemu. Dialah yang mengawal Kiai Tahir Rahili, mengawal rumahnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i ketika mengetahui apa kelicikan PKI dan saya yang menghafal lirik sanjak mereka. Jadi kalau tuan-tuan ini nantinya mau mendiskusikan itu, panggil saya. Buat yang ya menarasikan saja, antum yang menganalisis itu. Jadi bagaimana? Udah kelamaan ya akhi, banyak lagi peristiwa-peristiwa terpendam sampai orang dulu Pak Amin emang bener tuh si Benny Korda ngarang lagu sampai bubui bulan. Emang kenapa tuh bulan pakai dibubui? Ini bukan canda nih, Habib Soleh juga paham nih. Aneh boleh nyanyiin nggak sebagai contoh? Nih, yang tawa ini. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe disasate. Tahu terusannya apa? Saya nggak tahu lagi deh itu. Kan bahasa Sunda tuh. Tuh makna bubui bulan, tang saya tanyain, bubui bulan artinya bulan di apa? Dikukus ya? Bukannya ditambus gitu. Di dalam abu dapur pakai api. Bubui bulan, kita tambus bulan itu. Sangrai bentang, kita sangrai, disangrah, digoreng nggak pakai minyak. Bintang itu ada apa? Apa hinanya bulan dan bintang? Bulan bintang masyumi, ayumi, golok tajem, ayu jem. Itu nyanyian saya waktu bocah.
Kita tahu karena bulan bintang adalah masyumi. Masyumi kudu ditambus. Bintangnya kudu disangrah. Islam jangan hidup lagi di tanah ini. Bertimbun bangkai di kota rebutan. Saya bergirang hati. Pengen ketemu Habib Abdullah, tahu-tahu. Ketemu majlis yang Masya Allah itu Masya Allah. Benar NKRI itu. Tetapi jangan bergaya dengan gaya-gaya yang vulgar. Menjadi sangat liberal, menjadi ini, menjadi itu. Kan banyak yang sekarang aliran ini itu. Isi dengan agama. Antum bilang syariat, Masya Allah, jazakumullah khairan. Al-Fakir itu udah 60. Ya, geraknya udah nggak gesit lagi kayak yang dulu-dulu. Mudah-mudahan generasi pelanjut ini adalah generasi yang benar-benar sadar. Generasi yang benar-benar memprioritaskan iman dan Islam untuk kemajuan masyarakat Islam di Indonesia ke depan. Dan menyadari benar bahwa basa-basi, tukar-menukar senyum hanyalah sandiwara yang terlalu panjang digelar di atas bumi Indonesia. Kan kita bawaannya kudu damai melulu, mesem lulu, disediain perempuan lagi kalau perlu. Akhirnya hancur. Maaf nih saya jadi panjang nih. Dulu waktu Mr. Gobe datang maulid ke rumah Habib Ali di Kuitang, yang cerita Muallim Yunus Bukit Duri. Habib ketemu nggak memang Muallim Yunus Bukit Duri? Belum lama meninggal, antum belum nggak ketemu ya? Orang tua kita tuh muridnya Habib Ali. Aneh sih dulu enak Din, kenapa zaman Habib Ali dulu kita masih jadi anak madrasah di Kuitang Unwanul Falah. Datang profesor Belanda tuh, Mr. Gobe. Aneh nanya ame Belanda yang benar-benar di IAIN. Namanya Dr. Mulleman. Umurnya ke antum baru 50-an sekarang. Saya tanya, you dengar Mr. Gobe sudah terlampau tua Pak Saifuddin. Umurnya mendekati 90-an. Waktu aneh tanya tuh. Aneh terkesan. Dia itu begitu hormat kepada anak madrasah. Assalamualaikum ya abnai wa ya banati. Emang dia orang Arab, muallim? Bukan, dia Belanda. Katanya Yahudi. Tapi assalamualaikumnya cakep banget. Dia belain Habib Ali waktu bikin maulid karena dia mentakzimi Rasulullah. Terlepas penafsiran yang macam-macam Bib ya, Anda sih percaya omongan orang tua. Dia takzim sama Nabi kita. Tahu siasat atau bukan urusan saya. Tapi sampai sebatas itu dia datang menghormati Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi. Dia datang pada maulid, dia ucapkan salam pada saat kedatangannya lalu memberikan tausiah. Assalamualaikum ya abnai wa ya banati. Namanya Mr. Gobe. Juniornya Snook Hurgronya. Tuh begitu. Tapi coba dong sekarang. Majid, Masya Allah, tiada ada Tuhan kecuali Tuhan. Akhirnya combrok jadi Tuhan. Habis yang mana Tuhan boleh disebut Tuhan? Asal Tuhan aja lu sebut Tuhan deh. Habis nih bangsa Indonesia. Diterusin Beb, ame Komarudin Hidayat. Nggak jauh umurnya sama aneh Komarudin. Yang mati untuk Islam adalah musyrik. Beredarnya di IAIN. Tangkap Saifuddin Amsir kalau salah ngomong. Padu sama Komarudin Hidayat. Adu lagi dia sama aneh soal urusan agama. Lu kan cuma nyemplung jadi dosen doang. Habis itu jadi orang pangkat karena ngikutin Nur Khalis Majid. Kita sih tetap aja dikata guru ngaji. Di IAIN kan aneh dikata guru ngaji. Tadi murid aneh juga kalau gitu ya, Habib yang jadi apa? Habib Idrus. Itu teman-teman ente yang gagah-gagah tuh kalau ngomong, dia sih guru ngaji katanya. Karena saya nggak bakal bisa nyatu sama Nur Khalis Majid. Sama siapa itu? Komarudin Hidayat. Dia bilang, yang mati untuk Islam adalah musyrik. Habib nggak ngalamin kali, karena ucapan itu dimulai sebelum 82. Saya baru masuk IAIN formal 82. Saya lulus 85. Omongannya yang paling nyakitin perasaan.
nyakitin telinga, dia bilang yang mati untuk Islam adalah musyrik. Emang dia nggak baca tuh ayat wala tamutunna illa, emang dia nggak baca? Dia baca tapi dia artikan menurut selera dia. Itu yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya. Anda tutup di sini biar antum penasaran. Besok lagi. Sallu ala